Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Ahlul Bait dan Ketua Ranting Muhammadiyah beserta jajarannya, daerah Landu Sari, Boyolali, serta bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam berkehidupan kita di muka bumi ini, kita akan selalu menghadapi masalah dan capek. Masalah hati, masalah pikiran, masalah ekonomi, kesehatan, tetangga, apapun mesti Allah berikan capek, lelah. Niku karakter dunia. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Allah menyebutkan, wahai manusia, aku ciptakan engkau akan berada dalam keadaan capek. Mau Allah kasih kekayaan dunia seisinya juga capek. Tidak Allah kasih juga capek. Sampai bertemu dengan Tuhanmu. Atau di ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku ciptakan manusia itu pasti dalam keadaan kabad. Kabad tafsir menegaskan fi ta'ab, dalam keadaan capek. Karena sudah mesti capek, mesti berlelah-lelah, maka lelahnya ini yang harus kita rawat, yang harus kita bangun agar kita punya kenikmatan batin. Gini boten Bu? Gini boten Pak? Kenikmatan batin ini harus kita hadirkan. Karenanya Allah menegaskan dalam surah Al-Quran hanya ada dua, yaitu as-sakinah. Napa Bu? Bapak-bapak? As-sakinah, ketenangan. Ketenangan untuk menghadapi dunia yang gak pernah berhenti. Tidak pernah ada berakhirnya sampai kita berhenti mengakhiri kehidupan di muka bumi ini. Jadi ayat yang Allah janjikan dalam Al-Quran yaitu Quran As-Surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah di ayat yang keempat dan ayat 18, dua ayat inilah yang menjelaskan kepada kita tentang sakinah, tentang ketenangan batin. Tenangan batin ini penting apa mboten ibu-ibu? Penting apa mboten bapak-bapak? Penting. Mau dikasih anak mantu napa dereng dikasih anak mantu juga bingung, nggih mboten? Mau sudah dikasih sama Allah mobil deret-deret juga akan bingung. Karenanya ayat ini Allah tegaskan dalam ayat Al-Fatah surah yang keempat tadi, ayat yang keempat tadi, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang beriman. Jadi hanya orang-orang yang beriman Allah akan turunkan ketenangan yang hakiki. Untuk apa Pak? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Untuk menambah keimanan yang sudah ada dari iman kita. Alhamdulillah jenengan meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan
Dari iman yang sudah ada, Allah tambahkan melalui keadaan yang berkumpul seperti ini melalui majelis ilmu. Penting apa mboten Pak majelis ilmu ini Pak? Penting. Penting sangat. Kadang apa? Untuk ngecas hati kita. Agar dunia yang nggak pernah ada habisnya ini bisa kita selesaikan dan kita taruh sejenak. Ayat yang selanjutnya di ayat yang ke-18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Ayat ini juga menegaskan tentang sakinah, tentang ketenangan Allah akan turunkan, yaitu Allah ridho. Sangat banyak. Karena di antara pergerakan Muhammadiyah itu wonten menghancurkan tahayul, bid'ah dan khurafat. TBC penting banget. Jadi kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran, tidak dekat dengan Allah dan Rasulullah, tidak menghadiri kajian ngeten iki, bingung di akhir zaman. Mana yang Islam, mana yang bukan Islam, mana yang syariat, mana yang bukan syariat, mana yang halal, mana yang haram. Saat ini pun zaman fitnah. Agamanya zaman saat ini, terutama pangapunten anak-anak muda seperti saya. Saya masih muda Pak ini. Saya cucunya jenengan nih, Pak Ngapunten. Sebenarnya buatan pas Pak nggih. Saya duduk mriki Pak nggih, Pak Ngapunten. Saya itu. Ya Allah, sebenarnya saya tadi modunya di bawah mawon Pak Imam di bawah. Saya ada mboten anu. Izin nggih bawahnya Pak nggih. Siap. Nah. Agamanya anak-anak muda saat ini napa Bu? Cuan, viral, enak dan tidak enak. Mboten wonten syariat itu tidak ada. Pokoknya semuanya serba apa? Hedonisme. Serba apa? Hedonisme. Serba pragmatisme. Serba apa? Sekularisme. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketenangan sakinah, ketenangan batin yang diraih seorang hamba Allah berikan apabila ia selalu menghadiri apa? Majelis ilmu. Syaratnya agar dia bisa hatinya, pikirannya, wujudnya masuk di majelis ilmu, maka apa? Harus hati, pikirannya dan segalanya di majelis ilmu. Coba kita buka surat Al-Qaf ayat 37. Jadi syarat ilmu di majelis ilmu diterima, masuk dan bermanfaat itu diterangkan Ibnu Qayyim menjelaskan tafsir surat Qaf. Juz pinten ibu-ibu, bapak-bapak? 26. Ini semua serba 26. Surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Minimal seorang laki-laki untuk ngecas imannya dari kegiatan rutinitas setiap hari, ia mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dan ngecas imannya di hari Jumat. Di hari Jumat datang linggoh pun langsung tidur, maka tidak akan mendapatkan apa Pak? Peningkatan ilmu. Bangun-bangun Allahumma bil lil muslimin wal muslimat, maka tidak akan meningkat. Kenapa? Hatinya tadi juga tidak sepenuhnya untuk mau belajar. Maka itu yang kedua. Yang ketiga, al-qassama'a, pendengarannya juga harus hidup. Pendengarannya boten tertutup. Kalau tertutup pangamunan ngantuk. Pendengaran tertutup itu ngantuk.
Memang kalau dalam ilmu neuroscience, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika seorang ibu dan bapak tidur, niku beda. Ibu ketika tidur, anaknya nangis masih mirang. Nggih mboten ibu-ibu. Bapak-bapak, nggih mboten, Pak? Saestu. Ini kebetulan anak saya masih kecil-kecil, Bu. Kadang-kadang, alhamdulillah. Pangapunten, kalau kita lihat film G30 SPKI, Bu. Ketika penculikan Jenderal Nasution, itu yang bangun pertama sinten? Ibu. Dia tidur sama Bapak Nasution sama suaminya, dia bisa mendengar ada suara langkah. Dek, dek, dek. Itu kalau perempuan tidur 80% sarafnya masih hidup. Tapi kalau bapak-bapak 80% pun mati. Niki ilmu, Pak. Jadi pangapunten, bapak-bapak yang sudah mulai punya mantu lanang, anakku lanang iki bengi ora tau tani. Nah, ini tadi laki-laki. Benteng dengan perempuan, niki ilmu. Jadi kalau anak laki-laki, nopo orang laki-laki, makan ya, dia selalu bisa bangun malam hari, bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur. Pangapunten. Kalau tidak terbiasa, paginya boten pakai sehat. Nggih, Pak nggih. Badannya agak rotok, kurang sehat, kurang nopo, Pak? Rasa-rasa. Beda dengan perempuan. Karena sarafnya apa, Pak? Berbeda. Nanti kita pembahasan di kedokteran. Makan ya? Kebetulan saya dulu, bapak-bapak, mohon izinnya, saya yang meluluskan beasiswa kedokteran Fakultas UMS, beasiswa tahfidz. Jadi kalau pangapunten, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dulu. Makan ya? Tahfidz, ngambil kedokteran, jalur tahfidz, saya uji, bagus, lulus. Dulu, niku dulu. Saat ini konten. Karena saya fokus, bismillah, ngistoke dawe bapak, pokoknya omah iki le kudu jadi pondok. Pondok Tahfidzul Quran Sidoarjo, kurikulumnya KMI Gontor. KMI Gontor, jadi Gontor niku di antara pondok-pondok yang tua di Indonesia menjadi platform pendidikan yang ada di Indonesia. Ada di bawah DEPAK, di bawah Dignas, di bawah SPM, Satuan Pendidikan Muamalah. Jadi sampun diakui. Ijazahnya sampun diakui. Kok melenceng sampai sana? Buat apa ya? Tambahan gimana informasi. Hukum niki negara niki memperhatikan beasiswa, anak bapak, anak ibu, cucu bapak, cucu ibu masukkan pondok kami. Bismillah. Pondok KMI Gontor umum 100%, agama 100%, bahasa Arab, bahasa Inggris, sekaligus IT dan entrepreneur. Jadi saya ngajar pangapunten, guru olahraga, dia ustadz, dia hafidz Quran, dia bahasa Arab, bahasa Inggris. That is at least speaking English and Arabic during a class in front of the student. Harus bisa ngomong Arab dan bahasa Inggris. Standarnya total. Jadi tidak ada guru hanya biologi dok. Dia ya ustaz, dia hafal Quran, dia nggih bahasa Arab, nggih bahasa Inggris. Jadi ustaznya itu siap di lapangan. Guru olahraga nggih siap, nyangkul nggih siap, ngajar ngaji nggih siap, tapi berbasis ilmu, bukan kaleng-kaleng. Mohon doanya Ibu, ini titisan kami. Allahumma tempuh di nggih teng Sedarono. Mampir, monggo. Niki nembe PPDB baru mencari siswa karena baru selesai Agustus September ini. Baik. Jadi hatinya harus hidup. Yang ketiga apa Pak? Pendengarannya harus hidup. Coba kita lihat kisah Ashabul Kahfi. وَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Ashabul Kahfi itu Allah tidurkan di gua bertahun-tahun dengan pendengarannya tertutup. Jadi kalau orang tidur itu pendengarannya tertutup. Kecuali misalkan ibu. Ashabul Kahfi sedangkan laki-laki. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin pangapunten bapaknya ngantuk, gini ngeten iki. Ngoten nggih?
Bapak-bapak, ibu-ibu, boten ngantuk, nggih alhamdulillah. Soalnya tahan batin ibu-ibu. Yang keempat napa? Syahidun. Syaratnya ilmu itu masuk bermanfaat. Yang keempat apa Pak? Syahidun. Syahid itu apa? Menyaksikan, fokus, melihat, hadir di majelis ilmu, hadir membaca bukunya, menghafal, meringkas. Kenapa? Ngomong so eneng dalile. Ngendiko eneng dalile. Duduk ada dalilnya. Berpakaian ada dalilnya. Ini berkeadilan. Jadi bukan karena apa? Was-was syaitan. Bukan apa? Pandangan was-was syaitan. Syarat yang pertama untuk menurunkan sakinah tadi yang pertama harus mendatangi kajian ilmu dengan hati, telinga, pikiran serta fokus berada di dalam majelis ilmu. Ampun ngantos ke majelis ilmu, pikiran hati nembe teng jowo. Boten saged. Contoh, ada orang yang mau melakukan safar habis ini, atau kepikiran, oh ojo-ojo kompor kurung tak pateni, boten saged. Dia boten buka. Bismillah, diselahke dulu permasalahan yang ada di rumah, permasalahan anak, diselahke dulu. Agar apa? Tumbuh dan muncul dalam kehidupan kita sakinah, ketenangan. Ngoten nggih, Bapak-bapak? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, agar ketenangan ini muncul, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam berkehidupan kita biasanya menghadapi kelas, sengketa, berantem, silang pendapat, niki pun mesti. Suami sama istri, gimana? Bapak kali anak, atau dimensi yang lebih luas, sesama masyarakat, diajak untuk kebaikan belum tentu diterima. Gimana? Ini sudah menjadi fitrah. Tidak semuanya manusia mau diajak jalannya Allah. Saya agak melenceng, loncat nih. Coba dibuka surat Al-Maidah ayat 54. Coba Pak. 56 atau 55, 54. 54. La yakhafuna laumata laim. Ada yang sudah ketemu Bapak? 55, 54? 54. Napa Bapak? Pangapunten izin dibacakan. Oh, artinya ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini. Betul Bapak? 55, 54? 54. Ayat itu coba kita pegang betul Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini langsung Allah ngomong kepada orang yang khusus kecintaannya, yaitu orang-orang beriman saja. May yartadda minkum an dinihi, sampai kamu murtad dari jalan Allah, dari agama Allah. Terus apa Pak? Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Gampang bagiku, aku ki Allah, menggantimu dengan umat, dengan manusia, yang manusia ini mencintaiku dan aku mencintai Allah. Jadi teguran betul, keras sama Allah. Wes jadi orang mukmin, wes beriman padaku, jangan sampai kue murtad. Yang nganti murtad gampang, yang mau aku ganti kue manusia yang mencintai aku kata Allah, dan aku juga mencintai manusia ini. Gimana? Selanjutnya apa? May yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Bapak adillatin 'alal mu'minin, cinta sayang kepada sesama mukmin. Oh, ini saudaraku ini. Orang-orang yang beriman betul itu akan mencintai saudaranya.
A'izzatin 'alal mu'minin, adillatin 'alal kafirin, akan menjauhi orang-orang kafir. Orang kafir akan dijauhkan, tidak akan dijadikan sebagai panutan. La yakhafuna laumata laim. Wonten bapak-bapak ibu-ibu? Wonten? La yakhafuna laumata laim. Tidak takut dicaci, dimaki, diisolir, dikata-katai orang umum. Oh, ini wong ora umum ya. Soalnya apa? Wong saged meneng masjid. Wong saged men ibadah kalau Allah. Ora umum ini. Orang jelas ini, orang gelem masyarakat ini. Masyarakat kita ini masyarakat dangdutan. Masyarakat kita itu masyarakat apa? Seneng-seneng, goyah-goyah. Dan ini dibentuk dan desain oleh orang-orang Yahudi Nasrani, Pak Bu. Orang seusia saya di bawah terus pangapunten. Pengajian itu jarang, gitu kan Pak Bu? Sing seneng pengajian, pangapunten. Gitu usia-usia di atas saya, gitu kan Pak Bu? Jadi la yakhafuna laumata laim. Tidak takut dikatakan apa? Tercela. Aku ora melu kowe. Kenapa? Iki wonge Islami apik ora melu aku. Bahaya iki. Yen tak pilih iki bahaya iki. Sok 2029 bahaya iki. Kok sampai sana to, Pak? Pangapunten. Nggih mboten? Jadi ketika kita itu beriman sesungguhnya kepada Allah akan dicela. Apalagi kita tidak beriman kepada Allah juga akan dicela. Makanya karenanya jangan menjadi mukmin yang setengah-setengah. Udkhul fi silmi kafah. Masuk Islam secara sempurna. Hukum niki wonten semangat niki majelis. Sak eneng-enenge pokoke duduk bareng ngobrol masalah Allah dan Rasulullah. Nggih mboten? Orang masalah dunia, orang masalah piutang, orang masalah orang. Pokoknya saiki bagaimana kita itu aku iso ketemu Allah, aku iso ketemu Rasulullah, anak-anakku sak cucu-cucu kabeh riyani bareng ning surga. Nggih mboten? Niki. Jadi mental sikap yang harus kita ambil apa Bu? Punya la yakhafuna laumata laim. Branding itu brandingnya Allah. Manusia mau senang sama saya atau benci sama saya nggak peduli. Ghayatullahi la yutra. Jangan sampai ridhonya Allah kita tinggalkan, namun kita mencari ridhonya manusia. Wah, aku rapenak karo masih kae. Yen ora ngene wae, mboten. Allah tidak ngajari itu. Bismillah. Mboten nggih? Rasulullah mengalami niki mboten kata niki. Mengalami. Coba ketika Islam pertama kali disonding oleh Rasulullah, hijrah ke Taif ditentang, nggih mboten? Kemudian hijrah ke Habasyah. Dari Mekah ke Habasyah pinten kilo Bapak-bapak Ibu? Coba Google Bu. Kita Pak yang muda Bapak ini agak mapnya bisa. 400 kilo. 400 sampai 500 kilo itu untuk apa? Menyelamatkan akidah. Dari Mekah ke Habasyah Ethiopia. Ethiopia rajanya Najasyi yang dia tidak pernah zalim kepada rakyatnya, memberikan fasilitas siapa yang mau beribadah ahlan. Rasulullah pertimbangannya itu. Kenapa? Di Mekah ini kita disakiti terus, diisolir terus, sampai tidak bisa makan, sampai tidak bisa berekonomi, sampai tidak bisa berkehidupan yang baik. Kalau gitu kita pindah ke sana. Kemudian Pak? Ethiopia. Kemudian Pak? Habasyah. Saat ini negaranya apa? Ethiopia. Habasyah yang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan. Habasyah yang kedua dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Rasulullah ketika rombongan tadi Sa'ad bin Abi Waqqas berjumlah hanya 18 orang. Orang-orang kafir musyrikin yang di Mekah, dua Melayu di Mekah, tututi, ojo nganti tekan kono. Gen apa? Mati. Jadi orang kafir itu bencinya sama kita luar biasa. Dari zaman sinten Pak? Rasulullah.
Maka kalau kita pangapunten sudah usia di atas 40 niki, nggih mboten Pak Bu. Kecuali Mbak niki. Mbak niki dereng terhisab niki. Gitu nggih. Saya ketika masih kecil, bapak-bapak, ibu-ibu, kebetulan bapak ibu saya meninggal Januari, ibu, bapak Februari. 2 lebaran yang lalu. Saya masih kecil, dari TK saya selalu diajak ibu saya pengajian selalu ke standar perguruan Muhammadiyah Kartosuro. Selalu ibu saya ngendikong ini, lek sing ceramah kuwi selalu ke luar negeri. Tak dongake ngene. Sok wen luar negeri. Itu yang Allah jabahi. Saya setiap Ramadan insya Allah ke luar negeri. Ibu saya selalu berdoa. Kowe tak dongake, kowe padha ustate kae. Ustate kae Ramadan di luar negeri. Kebetulan saya kalau Ramadan Allah uji nggak payu di Indonesia. Selama sebulan penuh saya ditugaskan lewat seleksi ke luar negeri. 2017 saya ke Turki, 2018 saya ke Taiwan, 2011 saya ke Jepang, 2020 saya ke Hong Kong ke Macau, 2021 saya ke Belanda. Pas di sana corona, seminggu corona di Hong Kong 2020, Indonesia belum menyatakan corona. Jadi saya ke Hong Kong belum pakai masker kemana-mana. Ketika bersin orang-orang Hong Kong langsung mengatakan, wow, Insya Allah. Ini jadi melenceng. Itu bukan penting. Ini kok ya? Sing penting niki. Saya itu. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan menjadi motivasi. Ajak anaknya itu. Ajak ibunya. Saya bicaranya tadi malaikat turun, doanya jenengan makbul. Gimana? Maka perbanyak doa. Yang ngantuk nanti saya minta mic-nya untuk saya kasihkan untuk bicara. Saya tak gerti duduk. Saya tak gerti berdoa. Saya sekali. Alhamdulillah. Boten won. Dilanjutkan boten lagi. Alhamdulillah. Jadi apa Pak? Syarat yang kedua adalah harus kita menjauhi kelas sengketa berantem. Ini penting. Sebab kalau kita tidak menjauhi penyakit hati yang namanya senang gontok-gontokan, kelas, berantem, maka tidak akan ada ketenangan. Boten enak ketemu, boten enak hati, boten enak, boten. Jadi kalau orang pemarah, kemarahan itu menjadikan kolesterolnya meningkat, dan itu menjadi bibit untuk cancer. Ini ilmunya kedokteran. Pun, ini ilmunya Pak Imam, benten mereka. Insyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Baik. Dengan kita mengalah bukan berarti kalah. Ini pembahasannya berat nih, saya setuju. Itu hati ini ditoto, mudah diucapkan, tapi sulit nih dilaksanakan. Makanya sama-sama kita minta Allah hati yang lapang. Perjanjian yang disampaikan oleh Allah tadi melalui surah Al-Fatah ayat 18 disebut oleh Allah perjanjian Hudaybiyah. Terus perjanjian apa Pak? Hudaybiyah. Jadi surah Al-Fatah juz 26 tadi disebut oleh Allah walaupun dia di kondisi benar. Rasulullah mendika ana za'im, saya akan menjamin bi baiti rabbil jannah, akan aku berikan rumah di surga. Liman tarakal mar'u walau kana muhiqan. Rawahu Abu Dawud. Menjauhi pertentangan, cekcok, kelas walaupun dia dalam kondisi benar. Dalam kondisi apa Pak? Saat ini minta maaf sama memberi maaf. Mana yang paling berat, Bapak-bapak? Memberi. Bapak ketua. Hanya yang memberi.
Ibu-ibu, saniki teng keluarga di rumah tangga. Yang paling sering minta maaf ibu-ibu napa bapak-bapak? Saya ngomong niki sing hadir bapak kali ini sinten? Selain Pak Imam. Pak Imam kali ini saya depan nggih. Ini Bapak nggih? Bapak nggih? Ibu pundi? Oke. Bapak kali ibu yang sering minta maaf niku sinten, Pak? Wah. Alhamdulillah. Karena memang kadang-kadang itu harga diri, gitu ya? Berapa? Gengsi, gitu ya? Tapi inilah Rasulullah ngendika agar ketenangan dalam rumah tangga mengalah bukan berarti kalah, dan tidak selama yang menang itu menjadi pemenang dan mesti berkuasa. Pun bismillah tak ngalah-ngalahi agar apa? Allah menurunkan rahmatnya. Rasulullah ngendika rahimallahu rajulan samhan. Allah akan menurunkan rahmatnya kepada seseorang yang samhan, mudah berlapang dada, mudah memaafkan, mudah melupakan. Ida ba'a wa ida ishtara wa ida qada. Rawahu Bukhari. Berinteraksi, berjual beli, menagih utang, atau meminta haknya, dia mudah longgaran. Bismillah, nyuwun kalian Allah saged punya mental seperti ini. Nggih Pak nggih? Apalagi di dunia bisnis tidak jauh beda nih katanya. Pas. Rasulullah SAW di hadis yang lain mengatakan rahmat dan kemuliaan Allah akan turun, izzah, kemuliaan dan ketinggian derajat turun manakala Allah memberikan dia satu sifat, yaitu mudah memaafkan. Bismillah, kita minta sama Allah mudah memaafkan. Agar apa Pak Bu? Hatilah ma zadallahu 'abdan illa 'afan al-'izzah. Ketika seseorang mudah memaafkan, Allah akan tambahi kemuliaannya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, cara untuk meraih sakinah yang ketiga. Kita mohon sama Allah dijauhkan dari penyakit hati. Memang sumbernya memang di hati Bu. Hasad. Kenapa Bu? Hasad. Dengki. Orang itu tidak semuanya senang ketika kita menyampaikan kenikmatan. Dalam Al-Quran ngoten. Dia akan lebih senang ketika melihat kita dalam keadaan susah. Karenanya jangan sampai kita mudah-mudah berbicara hal-hal yang pangapunten tentang dunia. Mudah-mudahan tadi saya bukan pamen, bukan riak. Ya Pak, izin ya. Hanya motivasi, Masya Allah. Semangatnya ibu membawa cucunya. Cucu apa? Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi mercusuarnya umat. Allahumma amin. Yang mengangkat derajat wong tua dan keluarga ini. Karena kalau sudah ada hasad di dalam hati, akan menjadikan hitam semuanya, gelap semuanya. Seperti kisah yang Allah abadikan dalam surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah. Aslu alaihim ayat 27 hingga 30. Kisah Habil dan Qabil. Habil dan Qabil ini tidak disebut oleh Al-Quran dan juga ditafsirkan oleh tabi'in, namanya Habil dan Qabil. Waslu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. Jadi Habil dan Qabil ini karena ada nilai hasad dalam dirinya, dalam jiwanya,
Maka fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi di ayat 30. Dia sangat lebih dominan mengedepankan hasadnya kepada saudara kandungnya dengan apa, Pak? Qala la aqtulan, nah, aku akan bunuh kamu. Jadi kalau sudah hasad, sudah ada penyakit hati niki, pasti membutakan kebenaran, membutakan keindahan muslim, keindahan berkehidupan. Qala aqtulan, akan aku bunuh kamu. Padahal Habil apa Qabil, Pak, yang dibunuh itu, Pak? Yang dibunuh Habil apa Qabil? Habil. Yang membunuh Qabil. Habil itu sampai mengatakan qala la aqtulanna qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Saya enggak tahu kenapa kamu kok mau membunuh saya, mau nyikat saya, mau nginjak saya, mau ngikut saya, mau mematikan saya. Padahal apa? Korbannya lebih diterima Allah daripada saudara kandungnya. Jadi korban-korban ataupun amal solehnya seorang hamba diterima karena apa, Pak? Di situ terjauhkan dari kerusakan akidah, kerusakan niat, kerusakan dalam beramaliyah. Maka TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Yang bin Aton bingung Rasulullah, ya Allah, bagaimana ini saya mensikapi kabar-kabar burung ini ya Allah, di sosmed, di TikTok, di Instagram, gimana? Di pengajian sana, kok kabar sana saling serang dan sebagainya. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Rasulullah sampai curhat kepada istrinya Zaid. Istrinya bernama Zaid. Zaid, pangapunten, Zaid. Ya Zaid. Zainab, ya Zainab, apa yang harus saya lakukan dengan isu-isu yang kayak gini? Keadaan yang sudah tidak pasti, bingung saya. Zainab mendikok, tidak mau komentar saya Rasulullah, dan saya tidak mau mendengar apa yang omongan orang lain sampaikan. Fokus memperbaiki diri agar tenang dunia akhirat. Ngatakan ini bapak-bapak, ibu-ibu nih. Saya kira terlalu panjang saya. Gimana nih? Terlalu panjang sekali. Mudah-mudahan